Halo Mavindors, selamat pagi. Balik lagi di BTS atau Bincang Tangkal Hoax episode kelima dengan saya Nadine Salsabila Naramarhaini yang merupakan pemeriksa fakta junior di Mavindo dari Universitas Diponegoro yang akan menjadi host pada hari ini. Nah, mungkin ada teman-teman yang baru gabung di BTS pada kali ini, jadi konten BTS sendiri merupakan bagian dari program media Mavindo bersama mitra lainnya untuk mewujudkan ekosistem informasi cyber yang aman. Nah, program BTS sendiri di Project Advisory oleh Mas Dedi Helsianto dan Koordinator Periksa Fakta Mbak Bentang Fabrilia. Nah, pada BTS episode kali ini kita akan membicarakan tentang pembuatan iklan layanan masyarakat atau Public Service Announcement atau yang disingkat juga sebagai PSE untuk menangkal hoax. Nah, pada kali ini saya tidak akan sendirian. Pada hari ini saya juga akan ditemani oleh Mas Dedi Prianto sebagai Managing Editor Islam.co. Halo Mas Dedi, selamat pagi. Halo teman-teman, apa namanya? Mavindors. Mavindors. Hai teman-teman, Mavindors, Mbak Ya, apa Nadine. kabar, sehat ya Mas ya? Wah, ini bugar nih, baru bangun tidur. Masih fresh ya Mas pagi-pagi? Masih fresh banget. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembicaraan inti, kita juga akan Mas Dedi mungkin dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi teman-teman Mavindors juga bisa kenal dengan Mas Dedi. Silakan Mas. Oke, terima kasih teman-teman Mavindors dan Nadine Salsabila dan teman-teman. Saya Dedik Prianto, gitu. Bisa dipanggil Dedik atau Prianto, asal jangan dipanggil Pak. Karena sudah ada grup bapak-bapak di Instagram. Nah, saya managing editor di Islam.co. Islam.co adalah sebuah situs keislaman gitu ya. Sebenarnya kayak kan. Cuman kami selain bekerja di media gitu, kami menyebutnya social ads. Saya salah satu bagian di tim kreatif di sana gitu. Kami bikin ya hampir tiap bulan kami mengeluarkan 1-2 social ads, beberapa viral, beberapa enggak, tapi kami bukan bikin film pendek, tapi kami bikin benar-benar ya kalau bahasa teman-teman PSA gitu, kami menyebutnya social ads untuk apa? Karena kami merasa bikin sesuatu itu, karya itu harus minimal kami punya pesan gitu ya, punya subliminal message yang ingin kami sampaikan. Dan dengan video-video kami, alhamdulillah beberapa juga berhasil gitu ya. Dan mungkin nanti kita akan berbagi tentang itu kali ya. Gitu. Baik, terima kasih Mas Dedi atas perkenalannya. Sekarang mungkin kita bisa masuk ya Mas ke pembicaraan intinya. Nah, tapi sebelum kita berbicara tentang pembuatan public service announcement yang bisa digunakan juga untuk menangkal hoax, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu terkait hoax itu sendiri Mas. Nah, sekarang ini kan dengan zaman yang lebih berkembang, teknologi juga lebih berkembang, tidak dapat dipungkiri mungkin kita juga sekarang hidup dengan teknologi itu sendiri ya Mas. Dan tidak dapat dihindari juga dengan banyaknya teknologi yang berkembang, informasi yang bersebar di masyarakat juga ikut menyebar luas di kalangan masyarakat. Yang salah satunya itu sayangnya hoax juga ikut berkembang nih Mas. Nah, menurut pandangan Mas Dedi sendiri nih, bagaimana sih Mas Dedi melihat fenomena masyarakat dan hoax pada hari ini? Saya sebenarnya itu dark side dari teknologi sih, saya kira. Dark side dari teknologi yang semakin meninggi, orang kita semakin terkoneksi secara global, dan sayangnya gitu ya, segala sesuatu yang segalanya bagus itu punya dark side yang bernama hoax, sesuatu yang sengaja dibikin dan membuat kisruh gitu, gampangannya gitulah. Nah, saya melihat hoax ini ya emang sesuatu yang emang harus ada sekelompok orang. Kalau di Quran itu ya waltakum minkum lah. Waltakum minkum, hanya sebagian dari kamu yang benar-benar komit untuk yuk kita bareng-bareng melawan dark side dari teknologi ini gitu ya. Dan ini memang terus berkembang dan saya juga tidak tahu sampai kapan, tapi usaha-usaha kecil yang dilakukan tadi tuh saya bilang kelompok-kelompok kecil, waltakum minkum ummatun, sebagian kecil dari kalian untuk melawan ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri dan harus terus dikembangkan. Dan di suatu titik saya percaya orang akan ngeh bahwa ini tuh emang beneran sisi gelap teknologi, dan sisi gelap teknologi itu harus bener-bener kita basmi bareng-bareng gitu. Karena biar ekosistem teknologi kita, ekosistem digital kita bener-bener clean. Ibarat sungai, ini kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sungai itu hingga kelak di titik tertentu sungai ini bisa selain memberi kita kesegaran, bisa diminum, dan bisa menjadi telaga yang indah yang bisa kita lihat setiap hari dengan perasaan bahagia gitu sih.
Jadi memang hoax ini tuh akan tetap ada, cuma mungkin harus ada beberapa orang yang mencoba untuk menangkalnya ya Mas. Betul, betul. Nah, untuk penangkalan hoax itu sendiri kan memang sekarang ini banyak sekali ya Mas pihak-pihak yang turut terjun untuk menangkal hoax itu. Dan salah satunya adalah pembuatan pesan singkat melalui iklan layanan masyarakat atau PSA itu sendiri. Nah, untuk pembuatan iklan layanan masyarakat yang digunakan sebagai penangkal hoax ini, menurut Mas Dedi ini seberapa efektif sih Mas pesannya yang disampaikan ke masyarakat untuk menangkal hoax itu sendiri? Gini, saya merasa bahwa gini, di tengah segala hal gratis, segalanya mudah di era teknologi, kita harus semakin pintar untuk memanfaatkan tools-tools ini gitu ya, untuk bisa apa? Untuk bisa mempengaruhi orang gitu ya. Kalau dengan media gitu ya, apalagi era sekarang ya, kalau dengan media, dengan apa, mungkin iya powerful, tapi tampaknya itu belum cukup. Nah, social ads atau PSA itu penting untuk apa? Untuk tadi itu, untuk ngasih subliminal message gitu, subliminal message ke seseorang lewat apa? Lewat cerita. Saya orang yang percaya dan tim kami juga percaya gitu ya, bahwa kekuatan cerita akan tetap abadi. Everybody love story gitu. Saya sangat percaya itu, dan dari kekuatan cerita itu gitu ya, orang secara tidak langsung dan mungkin secara tidak sadar dia akan misalnya kalau ada hoax A gitu ya, terus dia ada cerita yang mungkin tidak ada kaitannya, tapi dia oh ternyata ini relevan loh dengan hidupku gitu misalnya. Mungkin di suatu titik dia akan disadarkan secara tidak langsung. Nah, fungsi PSA itu sebenarnya itu, makanya sebisa mungkin PSA itu dibikin secara smooth, tidak berusaha menggurui gitu ya, dibikin juga dekat dengan mereka. Makanya, dan apalagi kalau di Indonesia ini kan budaya ngemeng sebenarnya. Budaya ngemeng, budaya lisan gitu ya, netizen berubah jadi cotizen gitu. Gitu ya. Jadi emang tidak bisa digurui secara langsung, harus melalui pendekatan cerita. Orang kita ini suka didongengin sebenarnya. Dongengin dengan apa sih? Dengan cerita. Nah, PSA adalah salah satu tools yang saya kira efektif, salah satu medium yang sangat bagus untuk mendekati orang. Mendekati orang dengan cara tidak menggurui, tapi mendekati orang dengan cara didongengin, dikasih cerita, apalagi visualnya bagus. Gitu. Berarti untuk membuat PSA ini menjadi efektif memang perlu pendekatan tertentu agar orang-orang tuh nggak terkesan digurui ya Mas ya, untuk membuat ini menjadi efektif. Iya. Nah, iya. Makanya kalau teman-teman gitu ya, para Mavindors gitu ya, sering kalau di YouTube nonton film-film, bukan film sih, film pendek atau social ads dari Thailand gitu ya, yang kadang jiker gitu ya, apa namanya, ada bawangnya gitu kan, kadang ih kok gini sih. Nah itu kan secara langsung, padahal biasanya itu kan iklan asuransi lah, iklan apalah gitu ya. Nah PSA yang efektif itu sebenarnya model kayak gitu, membuat orang bisa ketawa banget, atau membuat orang bisa apa namanya, orang bisa nangis banget gitu tanpa kita suruh gitu. Oh ini kok relate banget nih denganku nih, oh ini kok ini banget denganku gitu ya. Nah, PSA yang efektif tuh biasanya gitu, tidak menggurui, bercerita dan membuat kita, nah ini dia gitu. Ya. Nah, untuk pihak-pihak yang membuat ini sendiri kan mungkin sekarang ini banyak juga pihak-pihak yang ikut membuat ya Mas ya, ikut membuat dari PSA ini sendiri untuk menangkal hoax juga. Nah, dari Mas Dedi sendiri ada nggak sih hal-hal yang perlu digarisbawahi dan perlu diperhatikan dalam pembuatan iklan layanan masyarakat itu sendiri, Mas? Ini pertanyaan yang menarik, krusial, dan sebenarnya agak tricky gitu. Kenapa ini seperti kayak saya jadi pembanding antara PSA A, PSA B. Sebenarnya saya ingin bicara soal ini. Ini kan sebenarnya mending kita fokus di soal subliminal message-nya aja. Nah, PSA yang saking banyaknya sekarang, orang kan jadi nggak ngeh gitu ya, apalagi dengan pilihan platform gitu ya. Ini emang bener-bener bagi kami dan para kreator live PSA lain gitu, ini sebuah tantangan yang benar-benar sangat tinggi. Bagaimana sih subliminal message gitu ya, sebuah pesan ini bisa diterima dan juga ramah terhadap platform gitu ya. Makanya misalnya kalau kami selalu bikin bukan film pendek yang panjang, karena kami merasa PSA ini harusnya pendek, kayak iklan-iklan. Kalau teman-teman sering nonton iklan-iklan Adidas gitu ya,
Iya, atau mungkin saya agak senang banget iklannya namanya Nipet gitu ya. Apa ya, Nipet itu kayak lutut itu loh, lutut terus ada jadi gini ceritanya, saya ceritain aja ya. Kalau misalnya bisa di-share di-share deh. Ada iklan gitu ya. Ini malah iklan dari Amazon gitu. Dari Amazon antara seorang Kristen dengan seorang Muslim gitu ya. Dia berteman, tapi keduanya sama-sama tua. Nah, keduanya juga suka ibadah gitu. Kira-kira gitu ya. Kristen kan kalau ibadahnya teman-teman di Kristen atau Katolik kan dia sambil nunduk, sambil lututnya di lantai gitu ya. Kalau Muslim kan sujud gitu. Nah, mereka ternyata saling ngasih hadiah. Hadiahnya berupa apa? Berupa nipet ini gitu ya. Berupa jalan-jalan yang ada di lutut. Gitu. Padahal itu nggak ngomong produk sama sekali. Dia ngomong tentang saling ngasih gitu. Teman antar teman, terus mereka berpelukan beda agama lain. Terus di akhirnya dikasih hal yang berbeda tuh. Oh, ternyata mereka sama-sama dibikin untuk alas ketika mereka bersujud. Itu bagus sekali, cuma dibikin 1 menit. Bagus sekali. Saya sampai pertama lihat, ya Allah kayak gini banget ya bikin. Ini mikirnya kayak gimana gitu. Padahal itu produk untuk e-commerce gitu. Oh, beli di sini gitu. Tapi gitu-gitu loh. Nah, itu kan sudah selesai semua urusan toleransi, beres urusan gini. Urusan antar agama itu beres. Nah, saya merasa bahwa tantangan sekarang itu begitu. Gitu. Tantangan apalagi teman-teman yang gerak di dunia advertising gitu, tantangan yang bisa bikin social goods tapi tidak terlalu ngikut ke brand gitu, itu memang tricky banget. Nah, saran saya bagi teman-teman saya itu khususnya ya saya pribadi juga ya kita emang harus benar-benar sekreatif mungkin dan memotret realitas yang ada di masyarakat. Bagi teman-teman Mapinders gitu ya anggap aja ini sebagai hiburan aja menurutku gitu. Tidak usah pretensi ini PSA atau enggak. Yang penting kamu suka, itu udah rumus pertama untuk menikmati sebuah karya visual khususnya. Kalau kamu suka, next baru mikirin yang lain gitu. Kalau kamu suka, bagi aja gitu. Kalau nggak suka ya itu tergantung teman-teman gitu. Itu sih. Berarti tidak ada pembatasan ide ya Mas ya, there's no limit. Yang penting berpikir sekreatif mungkin, selama kamu suka, selama mungkin itu pesannya bisa ditangkap oleh masyarakat, itu bisa dijadikan sebagai PSA begitu ya Mas ya. Makanya breaking the ice gitu loh, breaking the ice animu gitu ya. Coba berpikir kayak misalnya kayak nih, 2 tahun belakangan di Indonesia kan lagi rame misalnya PSA soal retro. Itu juga diadopsi teman-teman di iklan gitu ya. Retro baik ke 70-an, 80-an gitu ya. Ini cukup menarik gitu. Misalnya kalau teman-teman lihat gitu ya, ada retro soal ibu kosidahan, terus retro iklan soal apa itu? Roma Irama gitu misalnya. Gitu-gitu kalau mulai digerakkan ke social ads itu akan sangat bagus. Kami misalnya pernah bikin social ads yang cukup viral gitu ya. Ceritanya simpel sih, ide dari kami gitu. Bagaimana sih kalau misalnya ini ide dasarnya, saya bicara soal berpikir kreatif ya. Ide dasarnya lah, bagaimana sih kalau dalam tanda kutip seorang tiba-tiba meninggal di jalan gitu ya, dan dia KTP-nya kosong, tidak ada agamanya gitu. Nah, bagaimana? Lalu kamu mikir, wah kayaknya rumit nih. Lalu kita kerucutkan gitu ya. Bagaimana kalau kita gini? Bagaimana kalau kita bikin social ads tentang realitas mulai menjamurnya kontrakan atau kos-kosan yang berlabel agama. Lalu bagaimana ketika seorang yang agamanya tidak ada di agama 6 resmi yang ada di Indonesia, gitu ya? Mungkin dia kepercayaan gitu ya, atau yang lain, kalau di Indonesia kan banyak banget, atau mungkin teman Yahudi gitu ya, kita nggak tahu ya. Terus tiba-tiba pengen ngekos di sebuah kontrakan tertentu, terus ditanyain KTP. Nah, bagaimana? Nah, ternyata ketika kami bikin social ads itu, ternyata relate sama orang. Kami bikin itu gitu ya. Kalau cerita GPS sendiri yang kami bikin, seorang anak kos gitu ya, pengen ngekos, terus dia cuman KTP-nya, KTP kepercayaan. Nah, dia ditolak di situ. Cuman kan kami bikin dengan bukan titiknya di sana, tapi pesannya itu. Tapi titiknya adalah dibikin lucu. Bapak-bapaknya, bapak-bapak yang mungkin di grup Instagram bapak-bapak kali ya. Dia pakai sarung, dia terus inian burung gitu. Lalu dari situ, ketika dia ngobrol sama istrinya, oh ternyata bapak ini orang ini yang mau masuk ke kita ternyata agamanya berbeda gitu. Wah, dia kaget ditolak.
terus dia dimarahin istrinya, gimana sih Pak, ini kan semua orang sama gitu-gitu. Ya akhirnya dia dipanggil lagi, si bapak ini burungnya lepas di depan gitu. Nah orang kan jadi lucu, tapi efek dari cerita itu ketika kami share di media sosial, di platform gitu ya, orang jadi, oh ternyata di tempat saya begini juga, oh di tempat saya begini juga, oh tempat saya begini juga. Sebenarnya PSA yang salah satu titik yang bagus itu, jadi membuat orang itu jadi berpikir gitu, tanpa menggurui. Itu sih. Itu untuk kebebasan berpikir. Jadi benar tadi sesuai realitas ya Mas ya. Baik. Nah, untuk penyebaran dari PSA ini juga kan disebarkan melalui banyak platform ya Mas, melalui banyak media sosial juga. Nah, dalam penyebaran PSA ini tuh ada nggak sih Mas karakteristik tertentu dari masing-masing platform media sosial dalam penyebaran iklan layanan masyarakat atau PSA ini Mas? Nah, ada perbedaan-perbedaannya nggak? Sebenarnya beda-beda sih emang beberapa teman-teman kreator gitu ya, itu memang berbeda. Kalau di kasus kami gitu ya, kami sengaja ngambil platform dan PSA kami ditautkan ke sana, kami ngambil spesifik Twitter gitu ya misalnya. Kenapa? Karena platform Twitter itu salah satu yang kami merasa platform yang paling powerful di Indonesia. Karena apa? Karena dia memang bukan platform yang paling banyak usernya sekarang emang. Dia memang tidak seperti Instagram yang sangat visual gitu ya. Dia tidak seperti Facebook yang jamaah ibu-ibu, bapak, yang paling banyak lah di Indonesia gitu ya. Kami sengaja Twitter karena itu satu cepat, kedua banyak banget social influencer gitu ya, atau ya kalau buzzer itu kan nggak enak banget disebutnya, social influencer gitu ya, atau banyak banget KOL yang ada di sana gitu ya. Dan juga banyak media yang di sana gitu. Makanya ketika di Twitter itu kan menyebar sana itu akan cepat. Dan dia kan kalau Twitter kan cuma sekarang maksimal kan 2 menit 20, kecuali kalau kamu verified gitu ya. Atau mungkin berapa konten videonya cuma berapa MB saya lupa gitu ya. Itu bisa panjang, tapi kami sengaja dimaksimalin 2 menit 20. Karena apa? Karena dari situ semua orang bisa mengcopy dan ditaruh di platform masing-masing gitu. Misalnya kalau dari Twitter 2 menit 20 kan ditaruh di IGTV juga bisa gitu, di Instagram. Nah kalau di Instagram lebih dari 3 menit ditaruh di Twitter kan juga nggak bisa gitu. Nah, dari Twitter ini bisa taruh di Facebook gitu ya, juga bebas gitu. Tapi kalau di Facebook besar, di Twitter kan nggak bisa gitu. Makanya kami selalu 2 menit 20 atau di bawahnya. Salah satu video kami, PSA kami gitu ya, judulnya berbagi, tapi orang-orang akhirnya mengasosiasikan video ini dengan judul tempe jatuh gitu ya. Itu viral gara-gara di Twitter dan momentum yang tepat tentu saja ya. Karena momentum itu tidak bisa dibeli. Nanti mungkin saya cerita ya tentang momentum. Tapi kira-kira untuk ini saya mau cerita bahwa ini sengaja. Padahal kami bikinnya awalnya itu nggak gede platform. Kami bikinnya 3 menit sekian gitu ya. Tapi ini harus dipotong nggak begini. Tak potong manual itu. Saya potong manual di HP gitu. Udah jadi dari teman kreator yang agak panjang. Saya potong manual di HP, saya taruh di sini dan akhirnya kesebar. Gitu. Itu ditonton mungkin sekitar 40-an juta, 50 juta user gitu. Di YouTube sedikit gitu ya. Tapi di YouTube kami ya, karena YouTube kami cuma sekedar jadi etalase gitu. Tapi di YouTube-nya kreator lain rame gitu. Bahkan ada salah satu yang kami nggak kenal gitu ya. Namanya Ismet Ramli, share video tersebut gitu dan ditonton lebih dari 5 juta orang. Maksudnya nggak kenal-kenal, dia juga bukan influencer gitu. Ceritanya kan tentang ini, kalau teman-teman pernah lihat gitu ya, seorang Kristen yang ngasih duit ke seorang remaja berjilbab gitu ketika duitnya habis di angkot. Lalu dia turun dari angkot tersebut lalu makan. Nah ketika makan itu ternyata duitnya habis karena duitnya udah dikasih orang tadi kan. Nah ketika makan itu ada banyak teman-teman Muslim yang baru Jumatan gitu ya. Lalu dari sana dia makan bareng dan dia kaget, oh ternyata si orang ini kok makannya cuma makan tempe doang gitu. Jangan yang lain makan ayam dan sebagainya. Ketika dia makan, tempenya jatuh. Wah ini kan akhirnya si orang-orang, ayo kita makan bareng yuk, bareng-bareng gitu. Hal simpel gitu doang. Ternyata orang merasa terpacu, oh ini mengikatkanku nih pada temanku, oh ini mengikatkanku pada ini. Nah gitu-gitu. Nah kenapa pilihan bisa beda-beda sih. Beberapa teman malah menggunakan ya udah YouTube aja karena bisa bebas berkreasi panjang gitu. Jadi sah-sah aja gitu. Jadi tidak ada patokan, ini tergantung si kreatornya atau mungkin tergantung kekuatan dari si
kreator tersebut, misalnya kreator tersebut kuatnya di Instagram, ya sudah aja ngikuti platform Instagram aja. Kalau pengen 1 menit ya 1 menit aja gitu, misalnya gitu. Nah, kalau lihat film-film Thailand gitu ya, film Thailand itu kan panjang-panjang. Karena apa? Karena mereka biasanya mainannya di TV gitu. Ya meskipun TV itu ya mahal banget, berapa detik aja udah miliaran gitu. Tapi biasanya mereka ada versi kecil dan versi panjangnya ada di YouTube gitu. Jadi tidak ada patokan mau pakai platform apa dan apa. Tapi kalau teman-teman mau bikin di TikTok gitu ya nggak masalah gitu. Nah, gitu. Oke aja, asalkan itu teman-teman harus bisa ngitung. Kalau misalnya gue taruh ini, kayaknya akan segini deh. Kalau udah kurang ya ini. Dan boleh juga pakai ads kok, tapi saya sih menyarankan ya nggak pakai ads dulu lah, kecuali kalau bener-bener pengen ngejar reach gitu ya, karena sebenarnya kekuatan social ads itu bukan di ads-nya, bukan di iklannya, tapi sebenarnya di subliminal message yang ada di iklan tersebut. Itu sih. Berarti nggak ada batasan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, karena semuanya sama aja, tergantung tujuannya masing-masing ya Mas. Tujuan buat iklannya itu masing-masing. Tergantung kekuatan yang dimiliki oleh si kreator dan ya jaringan yang dia punya sih, pupuk rasa. Ya, nah karena memang sekarang ini mungkin banyak juga ya Mas ya pihak-pihak yang mau buat iklan layanan masyarakat. Sekarang kan nggak cuma jurnalis doang atau reporter doang bisa menambahkan informasi melalui pesan-pesan singkat melalui iklan layanan masyarakat seperti itu. Nah, dari Mas Dedi sendiri, apakah terdapat tips khusus bagi mereka-mereka yang ingin baru mencoba untuk membuat iklan layanan masyarakat anti hoax, Mas? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Bagaimana sih tipsnya gitu ya? Tipsnya adalah ya kalau prinsipnya kayak gini. Kalau kamu pengen jadi penulis ya kamu harus banyak membaca. Kalau kamu pengen jadi filmmaker berarti kamu harus menonton lebih banyak orang daripada orang biasa. Gitu ya. Nah, kalau kamu pengen jadi kreator di social ads, berarti kamu harus melakukan hal yang serupa. Kamu harus menonton lebih banyak dari orang biasa gitu. Kenapa? Karena itu prinsip yang paling dasar itu. Gitu. Kalau kamu nonton sebanyak mungkin, ya mungkin pilihannya cuma 2 sih. Kamu akan mabuk, buset banyak banget. Atau yang kedua, buset gini amat ya orang bisa berpikir ya gitu. Mungkin kalau kamu di next level next level kalau udah banyak banget, oh ternyata ini dialognya begini, oh ininya begini ya, oh gini. Nanti akan begitu pilihannya. Jadi pilihannya mabuk atau semakin mengerti. Itu doang sih. Atau yang ketiga ya wes menyerah. Gitu biasanya gitu pilihannya. Wes karena terlalu banyak ini nih pusing nih. Gitu. Misalnya gitu atau menyerah. Nah, itu prinsip pertama. Jadi kamu harus menonton lebih banyak gitu ya. Nonton lebih banyak dari orang biasa bikin caranya bagaimana sih? Ya pakai keyword aja gitu pakai keyword misalnya film pendek inspiratif gitu, atau social ads atau PSA gitu. Tapi saranku sih pakai keyword yang luar sih gitu, social ads apa gitu, itu akan lebih bagus. Dan lihat dari brand. Biasanya brand itu punya gini-gininya, brand besar loh ya, brand di luar itu biasanya punya social ads yang itu powerful meskipun biasanya view-nya nggak banyak gitu. Dan yang kedua, sebisa mungkin menurutku jangan fokus di kamu pengen mengubah sesuatu. Kamu fokus, biasanya kan gitu tuh, wah gue pengen masukin pesan ini. Jangan dulu. Kamu bikin sesuatu cerita yang menarik dulu. Dan seperti tadi saya bilang, everybody love story, apalagi orang Indonesia yang suka ngemeng, suka ini, gitu ya, budaya lisan gitu ya. Sana semua orang suka diceritain, dan kamu membuat ini dijadikan visual, maka yang pertama adalah kamu bikin cerita sebagus mungkin gitu. Cerita bagus itu apa sih? Ya gampangan kalau kamu bercerita ke 1-2 teman di sampingmu, dia akan bicara, oke nih, itu aja gitu. Itu aja yang dikejar dulu. Jangan bicara soal pesannya banyak. Nah yang ketiga gitu ya emang kamu harus mulai berpikir skrip yang bagus sih, karena skrip bagus itu landasan dari bikin cerita yang bagus gitu. Nah, ini kan turunan nih kalau udah level ini kan. Nah, turunannya itu kamu bikin skrip. Caranya bagaimana sih bikin skrip bagus? Sekarang era yang gampang banget gitu ya. Gampang banget kamu bisa nyari skrip yang bagus. Bahkan skrip-skrip film pendek Oscar gitu ya. Itu banyak banget sekarang bertebaran di media sosial gitu ya. Bahkan kalau kamu googling aja gitu contohnya gitu ya. Misalnya skrip yang udah di Netflix kemarin itu. Apa itu judulnya itu yang menang Oscar itu? Itu misalnya kamu cari aja di ininya contoh skrip ininya, itu kemungkinan ada
Atau paling tidak ya kamu bisa melihat dari PSA yang bagus itu, kamu lihat aja gitu. Biasanya ada namanya copy of master gitu ya. Ini buat latihan ya, jangan di ini. Copy of master itu kira-kira kamu dari skrip yang bagus itu, kamu coba aja sih tulis ulang. Jadi kayak berasa, gue menulis seperti halnya master ini menulis gitu. Jadi ternyata begini ya, nulis bagus. Iya. Mungkin tangan kita kalau berkali-kali itu akan terbiasa bikin hal yang bagus juga. Mungkin nanti ada influencing di sininya oke, tapi nanti di titik tertentu kalau kamu sering melakukan itu mungkin akan menemukan dirimu sendiri dan di situ kamu mungkin akan bisa menulis cerita yang asik gitu. Nah, yang keempat yang cukup krusial adalah pilih satu aja. Jangan banyak-banyak dari pesan yang pengen kamu sampaikan. Nah, biasanya begini nih, ini persoalan klasik nih di antara teman-teman gitu ya, entah jurnalis, karena kita pengen sesuatu, kita pengen being good gitu ya, pengen pengen bagus gitu. Semuanya dimasukin, pengen masuk inilah iklan ini, pengen pesan inilah, misalnya pesan Indonesia anti hoax yang dimasukin, terus kamu jangan nggak gitu yang dibutuhin orang. Prinsip subliminal message itu semakin kecil, semakin sempit, semakin bagus, semakin kita pilih dan orang tidak sadar, itu semakin oke. Nah, ini yang perlu benar-benar dicermati. Social ads itu tidak semua pesan dimasukin dalam sebuah cerita, tapi pilihlah satu cerita gitu ya, dan di situ membuat satu pesan khusus gitu. Sehingga orang tidak sadar untuk mengikuti ini. Misalnya kalau kamu pengen bikin social ads tentang ternyata agama itu bisa jadi solusi lo untuk anti hoax misalnya, ya udah kamu bikin aja kayak dialog. Iya nih, betul, hadis ini misalnya ya, saya bayangin padahal nih hadis ini kan sangat verifikatif, harusnya kan kita sebagai muslim ya harus verifikasi dong, misalnya kayak gitu. Udah cukup gitu, selebihnya adalah cerita gitu misalnya. Itu cukup bagi social ads karena di situ orang nggak iya juga ya, gue kan muslim ya misalnya, dan muslim jadi gue harus menggunakan ini. Atau mungkin teman-teman di Katolik atau negara lain, iya ya, bukankah dulu ada hoax juga yang nyebut misalnya Yesus ini gitu ya, masa gue harus sebagai orang taat harus ngikutin ya gitu misalnya. Nah, di titik itunya sebenarnya social ads itu bisa berhasil. Di film-film Thailand, social ads-nya kan misalnya biasanya nih Thailand ya, ada bawangnya bisa dia ingat masa kecilnya susah dan lain sebagainya, di masa besar dia harus kaya, makanya harus punya jaminan sosial dan lain sebagainya, gitu doang biasanya. Udah, urusannya itu doang, selebihnya dia cerita gitu. Kira-kira 4 titik ini. Dan yang kelima ya, ini yang krusial adalah ya kolaborasi dengan yang lain. Kalau 1, 3, 2, 4 kamu nggak bisa, kamu punya story ya kamu kolaborasi yang lain. Yang kolaborasi dengan teman storyteller, teman-teman penulis gitu ya, teman-teman. Kalau kamu nggak bisa video, saya nggak bisa ngediting video gitu ya, tapi saya punya otak yang acak-adut gitu. Saya punya otak yang kalau tidak keluar ini mungkin saya pusing sendiri gitu ya. Makanya saya ketemu dengan teman-teman di filmmaker gitu ya, yang bisa menerjemahkan ide gitu, misalnya kayak gitu. Ini kolaborasi ini krusial banget sih di era sekarang. Gitu sih. Berarti nggak semua seabrek dimasukin, tapi dikit-dikit yang penting nyampe gitu ya Mas pesannya. Betul. Pesan tersembunyi begitu. Wah, informasi yang disampaikan sangat bermanfaat sekali dan insightful sekali. Terima kasih Mas Dedi atas sharingnya terkait pembuatan iklan layanan masyarakat atau PSA terkait anti hoax ya Mas ya. Nah, semoga dengan adanya bincang tangkal hoax hari ini bersama Mas Dedi bisa memberikan wawasan terkait pembuatan PSA anti hoax yang efektif. Jadi gitu Mavindors seputar cara membuat PSA anti hoax yang efektif. Mavindors juga bisa komen di bawah terkait pendapat atau tanggapan terkait episode BTS hari ini. Dan kira-kira konten-konten apa aja sih yang selanjutnya bisa dibahas dan kira-kira menarik untuk dibahas di BTS episode selanjutnya. Nah, teman-teman Mavindors selain komen juga bisa subscribe YouTube Mavindo biar teman-teman semua bisa mendapatkan konten edukasi yang menarik dan juga menyenangkan untuk didengarkan. Nah, dengan ini saya Nadine Salsabila Naramarhaini, pemeriksa fakta junior Mavindo dari Universitas Diponegoro, dan Mas Dedi Prianto sebagai managing editor Islam.co pamit undur diri. Sampai jumpa di BTS episode selanjutnya. Stay safe!